Selamat datang di channel Kanita Orchid. Semoga kita selalu dalam keadaan lindungan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Bila ada yang kurang sehat, semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas. Bila ada yang sedang ingin baru membuka usaha, semoga usahanya dilancarkan. Pada pertemuan kali ini kita coba membicarakan masalah pemberian pupuk atau perlakuan pemberian pupuk yang dilakukan di perkebunan anggrek Kanita Orchid. Jadi pemberian pupuk ini, ini dipakai dengan pungi. Jadi untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, ya alangkah sebaiknya kalau saya mempergunakan kuisi Gen 3 dicampur dengan pungi ya. Nah, ini dia perlakuan penyiraman pupuk ya dengan dicampur pungi. Nah, ini sebaiknya pemupukan, penyiraman ataupun pemberian pungi. Nah, ini campuran pungi. Nah, ini punginya, nampak ada pungi. Pemberian pungi dilakukan di pagi hari ya secara optimalnya seperti itu. Ini punginya ya agar perkembangan biak pungi ataupun tanaman yang sudah diserang pungi akan tumbuh kembali seperti ini ya. Nah, ini belum ya, ini belum disemprot nampaknya. Ini udah diberikan pungi. Nah, ini dia. Jadi saran saya, pemberian pungi itu dibarengi dengan pupuk. Tapi pemberian pupuk bisa dengan pungi, tapi tidak bisa pemberian pupuk dicampur pungi, dicampur insektisida atau bakterisida. Itu tidak dibenarkan. Sebaiknya pemberian pungi dengan pupuk dan kemudian pemberian pupuk dengan insektisida atau arkarisida itu tetap dengan waktu yang berbeda ya. Kenapa demikian? Karena akan menjadi takutnya terjadi kerusakan pada bahannya ataupun terjadi ikatan unsur kimia bila dicampur pungi dengan insek ya. Itu bisa jadi memudarkan kemampuan, mengurangi kemampuan pungi, baik pungi maupun insektisida, pengisi yang herbisida, insektisida atau bakterisida. Nah, jadi itu mohon diperhatikan ya. Sekali lagi saya tegaskan, pemberian pupuk kuisi bisa dengan pungi ya. Kemudian hari berikutnya diberikan pupuk kuisi bisa dengan insektisida. Hari berikutnya bisa dikasihkan pemberian pungi, pemberian kuisi bisa dengan bakterisida seperti ini. Jadi apapun masalahnya, jangan kita merasa tanaman yang sudah nampak segar itu tidak diberi protek ya, atau diberi pungi
maupun insektisida. Tetap harus kita buat pemberian bahan-bahan tersebut supaya mencegah ya secara dini terjadi serangan, karena kita nggak tahu serangan itu bisa terulang. Itu dia ya, makanya kita tetap ya, ini ya kita lakukan. Nah, kita mempergunakan di sini mesin ya. Ini mempergunakan mesin untuk door smear sebagai alat penyemprotnya. Karena kalau kita mempergunakan capsule atau bahan semprot yang lainnya, itu butuh waktu lama, mungkin bisa setengah hari. Dengan mempergunakan mesin door smear aja kita butuh waktu 2-3 jam untuk melakukan penyemprotan, mengaplikasikan pupuk atau insek maupun di kebun kita ya. Nah, inilah dia. Jadi salah satunya ya, ini banyak di sini. Salah satunya tujuan pungi itu ini dia, merusak pembusukan batang, membusukkan daun, merontokkan daun, mematikan akar sehingga anakan tidak bisa keluar. Jadi terjadi stagnan pertumbuhan, bisa mengakibatkan fatal, kematian. Itu yang kita hindari. Makanya kita harus punya disiplin untuk pemberian pupuk puisi Gen 3 sebagai pertumbuhan. Ini pemberian pupuk puisi Gen 3 pertumbuhan agar pelayannya sehat-sehat. Satu lagi, ibu-ibu, jangan berpikir mengharapkan banyak terhadap bunga anggrek. Jadi sebaiknya mikirkan dulu perkembangan pertumbuhan anggrek yang besar, sehat, tinggi, sehingga insya Allah mudah-mudahan akan menghasilkan anggrek yang berkualitas ya, seperti ini. Nah, ini kita sekali berbunga banyak, maupun yang ini sekali berbunga banyak karena sudah tinggi-tinggi. Jadi kalau di kebun saya tidak risau kami bila anggrek ini sudah tinggi ini tidak berbunga, karena itu yang kami harapkan. Kami tidak mengharapkan anggrek itu kecil-kecil batangnya sudah berbunga. Itu yang tidak kami harapkan. Kenapa? Karena pertumbuhan bunga ini akan menghambat pertumbuhan plant. Mengapa demikian? Karena energi yang ada di plant itu mata-mata untuk membuat bunga, bukan untuk merangsang pertumbuhan, yang mengakibatkan akan terjadi stagnan terhadap pertumbuhan. Ini yang kami tidak harapkan. Maka
Ini kebun kami, walaupun tinggi anggrek itu sudah sampai 50 cm, kami tidak risau dengan bunga. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi ini ada bintik-bintik ini nih. Ini akibat serangan pungi ya. Jadi kalau nggak cepat kita antisipasi, dia akan merusak batang. Ini pungi. Ya, pungi itu betul-betul disiram daunnya ya. Karena kalau pungi tidak disiram betul-betul, apalagi pucuknya, nah itulah akibatnya akan terjadi penyakit busuk batang, busuk daun, pucuk akan hitam, layu, kuning ya. Jadi efeknya ke batang pun terganggu ya. Yang jelas kalau pucuk sudah kena bakteri pungi atau jamur, jelas pertumbuhan tidak ada lagi. Itulah dia. Pertemuan kali ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, ini seperti ini sudah sampai 50 cm. Nah, dia mulai berbunga ya. Tapi ini sebetulnya pun kalau kami buang ke bunganya karena pertumbuhannya belum begitu maksimal. Baik, demikian pertemuan kali ini saya sudahi. Maaf, satu lagi. Nah, ini tanaman sudah cukup besar tapi dia belum berbunga. Nah, itu yang kami harapkan. Biarkan dia itu tumbuh sampai tinggi 1 meter atau mendekati 1 meter baru kita harapkan berbunga. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman yang selama ini susah merawat anggrek. Jadi semua saya ingatkan, rawatlah anggrek semaksimal mungkin, karena dengan demikian kita sudah menghindari kemubaziran, pembuangan uang, karena kita harus beli lagi nantinya kalaupun mati anggrek tersebut ya. Dan marilah kembali merawat anggrek, sayang anggreknya. Seperti itu. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.